Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedowado 4, yang saya hormati pemateri calon guru penggerak. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Shalawat dan salam serta senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat bimbingan beliau, kita masih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif. Yang keempat, penutup. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara kedua, yaitu sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu Guru, budaya positif di sekolah merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Melalui budaya positif, kita bersama-sama membangun karakter yang kuat, saling menghargai dan menciptakan semangat kebersamaan yang tinggi. Oleh karena itu, acara ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat tersebar dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa budaya positif bukanlah sekedar sebuah slogan atau konsep abstrak. Ini adalah sesuatu yang harus kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Dari acara kita berinteraksi satu sama lain, bagaimana kita menghadapi perbedaan, hingga bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Saya berharap melalui acara diseminasi ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya budaya positif dan dapat bersama-sama menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengembangkan lingkungan sekolah yang lebih baik. Kepada Bapak Ibu Guru, saya berpesan untuk terus menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswi kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua dan dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekolah tercinta. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara inti, yaitu diseminasi budaya positif dengan pemateri calon guru penggerak Ibu Diah Ayu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hari ini bisa berkumpul dalam diseminasi budaya positif. Semoga ilmu yang Bapak Ibu terima yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya bukan kok menggurui, kan? Karena apa? Kita semua itu saling sharing, saling berbagi, saling memberi pengetahuan. Karena saya mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan dari BPGB, maka saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat pagi? Semangat pagi, pagi. Semangat pagi? Pagi. Ulangi. Semangat pagi? Pagi. Perkenalkan, saya Dia Ayu Idiawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan berbagi diseminasi budaya positif. Ya. Ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru setuju tidak ya? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Yang setuju? Ya, pemberian hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa. Yang ada siswa merasa takut. Sekarang pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju tidak? Ya, tidak setuju. Karena apa? Anak motivasinya bukan ingin mendapatkan pengetahuan, melainkan aku tak lebih semangat nanti dapat hadiah dari bu guru. Pencitraan. Ya, jadi motivasinya itu pemberian hadiah, bukan ingin menambah wawasan atau pengetahuan. Sekarang, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju tidak? Setuju. Karena posisi kontrol itu guru dengan murid. Jadi murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Begitu pula Bapak Ibu guru juga bisa mengontrol murid. Yang terakhir, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Iya. Jadi siswa juga ditekankan bisa mencari solusi. Selain siswa, otomatis Bapak Ibu gurunya juga harus bisa memberikan solusi. Untuk topik yang akan kita bahas di siang hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi dalam bentuk segitiga restitusi. Ini ya, ini dari Dr. William Jaeger. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada perubahan paradigma belajar. Dari teori kontrol, beliau mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Ya, seperti tadi, guru mengontrol murid. Jadi misalnya ada murid berantem sama temennya,
bisa mengontrol murid yang terlambat, dan lain sebagainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi dalam pemberian reward tergantung wujud rewardnya apa dulu. Kalau rewardnya katakanlah penguatan positif, misalnya anak maju ke depan, bisa mengerjakan soal, kita beri reward dengan dikasih bintang penghargaan atau applause bersama teman-temannya. Itu juga merupakan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini di dalam teori kontrol dari Dr. William Gleiser. Jadi, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makanya dari teori kontrol ini ada perubahan paradigma belajar, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna dari disiplin itu apa? Misalnya ada tata tertib sekolah masuk pukul 7. Terus ada seorang anak datang terlambat. Anak tersebut sekali, 2 kali, 3 kali terlambatnya. Kira-kira si anak itu termasuk disiplin atau tidak? Tidak. Karena apa? Sudah ada tata tertibnya, yaitu berangkat atau masuk sekolah pukul 7. Tapi apakah kita harus langsung memarahi anak tersebut? Tidak. Nanti akan dibahas di materi berikutnya. Dan di sini ya, disiplin itu apa? Seseorang yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri dulu. Berarti mereka itu bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro mengatakan pertanggungjawaban atau verandel delicate itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 pada halaman 469. Jadi disiplin itu harus sudah tertanam pada diri. Ya, berarti mereka itu harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat-sifat yang positif, yang tujuannya mulia, yang ingin dicapai. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Gleiser pada teori kontrol 1984, menyatakan
bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti Bapak Ibu guru mau mengajar, tujuannya apa? Kan ada suatu tujuan. Tujuannya menyampaikan ilmu pengetahuan, mendidik peserta didik, membidik peserta didik, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peserta didik. Jadi setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuannya. Terus Dan Gozen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tadi ada di pemantik ya. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ya, kalau nggak menghindari ketidaknyamanan, yo ingin penghargaan atau ingin dihargai orang lain, ingin dihargai orang lain, dan ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua pasti menginginkan bisa bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu misalnya dengan apa? Makan, minum, menjaga kesehatan. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Semua makhluk hidup itu pasti, semua manusia pasti ingin kasih sayang dan rasa diterima. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Karena apa? Mendapatkan kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita ingin dihargai, kita ingin diterima, kita ingin diberi kasih sayang, kita ingin keluarga yang rukun, yang aman, damai, sejahtera, ya, karena termasuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini maksudnya seperti anak-anak saat istirahat ingin bebas lari-lari keluar, ingin main petak umpet. Itu apa? Karena dia menginginkan kebebasan. Setelah beberapa jam di kelas pembelajaran, memperhatikan, beristirahat, mesti anak-anak langsung keluar. Wah, senang. Karena apa? Itu termasuk kebutuhan dasar, bebas. Bisa makan, bisa bermain sama teman, bisa lari-lari ke sana kemari. Ada juga penguasaan atau power. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ingin mendapatkan penguasaan, ingin mendapatkan power. Misalnya si anak ingin mendapatkan nilai yang baik, bagaimana? Oh, aku harus lebih giat lagi belajar. Powernya
biar lebih dikuatkan lagi. Aku harus tampil dengan rasa percaya diri. Karena apa? Untuk mendapatkan power atau penguasaan itu juga perlu suatu usaha. Terus kesenangan atau fun. Semua manusia pasti ingin kesenangan. Tidak mungkin ingin kesedihan, apalagi kesusahan. Karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya juga kesenangan. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka menari. Itu kebutuhan anak-anak yang disenangi. Itu seharusnya didukung. Misalnya si anak kurang pandai dalam matematika, tetapi si anak itu memiliki bakat kesenangan dalam menggambar. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa anak harus bisa matematika. Tapi tugas kita sebagai pendidik, bagaimana caranya agar anak itu bisa matematika. Ternyata si anak yang bisa gambar itu tadi, meskipun nggak bisa matematika, kita harus mendukung karena kesenangannya menggambar. Kita harus memotivasi, memfasilitasi dengan cara kita dukung semua kesenangannya, hobinya, motivasinya untuk dikembangkan. Jadi nanti yang anak-anak kita bina itu nanti yang misal bisa gambar, terus ada yang pinter nyanyi, itu bakatnya harusnya dikembangkan karena apa? Merupakan kebutuhan dasar manusia yang salah satunya kesenangan. Ini lanjut ke posisi kontrol restitusi. Di sini motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri ya. Misalnya guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya itu menghindari hukuman atau termasuk salah seorang guru penghukum. Jadi seorang pendidik yang suka menghardik, menunjuk-nunjuk anak-anaknya, menyakiti di sini bukan cuma menyakiti dari segi fisik, mungkin mencubit atau menendang atau memukul, tidak, tetapi juga bisa menyakiti dari hati. Misalnya mengatakan anak yang kurang itu dengan mengolok-olok, kamu bodoh sekali, nggak bisa, itu tidak diperbolehkan ya. Atau menyindir, misalnya belintik-belintik, nah itu juga tidak diperbolehkan karena untuk menghindari hukuman. Di sini masuk ke penghukum. Terus membuat orang merasa bersalah, itu misalnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak terlambat nak. Ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan PR. Dengan kata-kata seperti itu anak merasa bersalah. Iya, saya membuat guru saya kecewa karena tadi saya terlambat, karena saya tidak mengerjakan tugas. Untuk yang penghukum tadi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu merupakan salah satu ancaman ya, itu juga tidak boleh ya. Terus untuk yang membuat orang bersalah, kamu seharusnya tidak boleh berkata yang kurang baik. Yang harusnya gitu ya. Kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Nanti akan saya kasih cuplikan beberapa video di mana ada posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira yang lebih pas itu yang mana?
lintas berhasil atau sukses ini ya, yang sebagai teman atau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya menghitung dan mengukur, itu yang perbuatannya. Untuk yang guru berkata itu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu yang sebagai teman. Sedangkan yang pemantau, apa peraturannya? Sudah ada kesepakatan kelas belum? Lanjut yang hasil ya, hasil yang posisi kontrol dari luar itu yang sebagai penghukum itu pasti memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena apa? Takut dihukum. Terus untuk yang membuat orang merasa bersalah itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Terus kaitannya dengan dunia, untuk yang penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan yang guru seorang pembuat merasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena apa? Gurunya marah terus, menghukum terus, hasilnya malah justru gagal. Dampak pada murid juga mengulangi kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu memiliki posisi kontrol restitusi penghukum, anak pasti akan mengulangi lagi kesalahannya. Lalu kita harus bagaimana? Jika anak melakukan kesalahan, solusinya kita di posisi kontrol restitusi, yaitu apa? Sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Sebagai teman, itu kan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Ya, misalnya, ayo lakukan demi ibu, otomatis anak kan nurut. Kalau pemantau sudah ada kesepakatan kelas, misalnya datang terlambat, kamu masih ingat nggak apa kesepakatannya di kelas? Iya bu, ingat bu, datang jam 7. Jadi anak justru merasa kayak lebih tanggung jawabnya ada. Terus untuk yang hasilnya itu kalau sebagai teman ketergantungan, sebagai pemantau menyesuaikan diri bila dewasa. Jadi saat sebagai pemantau itu kebutuhannya yang di jangka panjang. Jadi menyesuaikan diri apabila anak itu sudah dewasa. Kaitannya dengan dunia bersosialita apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kita itu bisa meletakkan posisi kontrol restitusi itu kepada anak itu posisi teman, pemantau dan manajer, agar anak meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Misalnya, saya pikir Bapak Ibu guru teman saya, ternyata begitu. Terus untuk yang pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Jadi lebih baik lagi yang pemantau itu. Karena apa? Murid itu nanti kan meletakkan kita itu sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis,
pada murid, untuk yang sebagai teman itu teman, tidak mandiri, tergantung. Jadi nanti anak bisa juga tidak mandiri. Karena apa? Tergantung sama guru. Untuk yang dampak pada murid, untuk guru yang sebagai pemantau itu menitik beratkan pada hadiah untuk dirinya. Jadi juga ada plus minusnya. Untuk yang ini dampaknya itu murid itu pasti menitik beratkan pada motivasi atau hadiah untuk dirinya. Terus identifikasi berhasil atau sukses kontrol diri. Jadi dari kontrol diri itu menghargai diri sendiri. Posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terus dampak pada murid itu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Jadi untuk yang posisi kontrol restitusi, guru yang sebagai manajer itu lebih cenderung ke kontrol diri. Jadi anak diajarkan untuk memecahkan solusi atau memecahkan masalahnya sendiri agar kedepannya anak tersebut lebih baik. Misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah sudah pukul 7.30. Kita sebagai guru untuk yang sebagai manajer bertanya, jam berapa nak? 7:30 tuh. Terlambat tidak? Iya. Bagaimana agar kamu bisa tidak terlambat lagi? Saya janji Bu, saya tidak akan datang terlambat lagi. Saya akan bangun lebih pagi. Saya akan memasang alarm. Saya akan minta tolong Bapak Ibu saya untuk membangunkan saya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi anak punya solusi sendiri. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana supaya saya tidak terlambat lagi? Anak bisa mengevaluasi diri sendiri. Ini yang posisi kontrol manajer. Di sini akan saya putarkan video, nanti bisa Bapak Ibu guru amati dan kira-kira dalam video ini posisi kontrolnya apa? Saya tampilkan sebuah video. Kira-kira di video kali ini guru sebagai posisi kontrol apa untuk yang video yang pertama?
Ya, untuk yang video pertama ini tadi udah jelas. Kira-kira bu guru ini yang ada di video yang sedang memarahi si Farel saat terlambat itu peran sebagai apa, Bapak Ibu? Menghukum tadi. Apa? Guru sebagai penghukum. Kenapa bisa sebagai penghukum? Karena anak datang terlambat, disuruh lari ke lapangan basket berapa? 5 kali. Ya, kasihan kan? Ya, sama. Belum 10 ya? Lapangan basket sini kan. Kira-kira apa enggak? Ya, guru sebagai penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, apalagi sambil tuh sambil jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Dampaknya apa pada murid? Dampaknya kemungkinan murid marah dan mendendam agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid mengulanginya lagi. Apalagi anak-anak yang sering dimarahi, itu malah justru sering melakukan kesalahan yang sama. Dulu Bu, itu seandainya contohnya Ibu itu yang sesuai dengan Realistis. siswa kita SD gitu gimana Bu? Jangan SMA Bu, biar lebih menyasar atau tepat sasaran Bu. Bisa nggak dicari Bu? Hah? Enggak. Nggak ada? Namanya sesuatu. Ini bisa juga sebagai anak-anak yang SD. Misalnya si Tirta itu datang terlambat, terus sama gurunya yang guru sebagai penghukum, Tirta, kenapa kamu datang terlambat? Sana, lari sana 5 kali keliling halaman. Pasti dampak pada murid itu kemungkinan murid marah dan dendam sama gurunya atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid yang pendendam itu melihat motor bapak ibu guru akan menggores kendaraannya, akan mengempiskan ban sepeda motornya. Ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang SMA Bapak Ibu, tapi juga anak-anak SD. Ya, jadi kalau ada anak yang terlambat, kita tidak boleh menghardik, tidak boleh memarah-marah dengan suara keras, dengan menunjuk-nunjuk, dengan hukuman lari keliling lapangan. Ya, yang untuk video tadi ibu guru sebagai penghukum. Sekarang saya tunjukkan untuk video yang kedua.
Di video yang kedua ini Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol restitusi apa? Guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya kan? Nada bicaranya agak direndahkan sedikit, tapi anak merasa bersalah. Kok bisa membuat rasa bersalah? Maaf Bu, maaf banget. Tadi Naren waktu terlambat kan merasa bersalah. Wah, saya bersalah ini. Takut nanti gurunya dimarahi Pak Kepala Sekolah. Jadi posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah. Kenapa bisa membuat rasa bersalah? Di sini pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Untuk yang video ketiga, di sini guru berperan sebagai teman. Jadi guru dan murid itu layaknya seperti temannya ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa mendampak positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya ada juga hal negatif posisi teman. Apa? Bila suatu saat guru tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata bahwa suatu saat guru tersebut akan membantu, akan kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi ada sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya. Untuk sisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Karena murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk Pak, tolong di skip saya Pak, yang bagian ini nanti tak yang lengkapi. Kan so gerak neh. Nanti tidak makan karena mulai mawar.
mahasiswa. Yang sebagai teman ya Pak ya, tulangnya kita ya Pak ya. Video yang ketiga. Di video yang ketiga, itu guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ada negatifnya, ada positifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Terus hal negatifnya apa? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi negatifnya kalau tidak bisa membantu, kecewa. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya di dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Untuk yang video yang terakhir, Bapak Ibu, mungkin ini yang paling layak bagi kita semua. Dari video-video tadi, kira-kira yang paling pas itu ya pemantau. Nanti masih ada video lagi. Di sini posisi sebagai pemantau itu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan
konsekuensi. Tadi udah ada kesepakatan kelas masuk jam berapa? Jam 7. Kalau terlambat tadi kamu terlambat berapa menit? 20 menit. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Naren menambah jam pelajaran untuk belajar di kelas selama dia terlambat, yaitu selama 20 menit. Jadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa berbuat salah. Jadi gurunya tetap memantau tapi tidak marah-marah. Yang jelas di video yang ini tadi, Naren karena datang terlambat 20 menit, karena sudah ada kesepakatan kelas masuk jam 7, maka yang 20 menit terlambat tadi, Naren disuruh untuk belajar bagi yang ketinggalan materinya tadi. Materi yang ketinggalan dipelajari selama 20 menit tadi. Ini yang video terakhir. Yang posisi terakhir ini juga posisi yang baik untuk anak, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti contoh tadi, Naren terlambat. Bagaimana supaya tidak terlambat? Saya akan pasang alarm. Siapa yang akan memasangkan alarm? Siapa yang, dan selain itu saya akan menyuruh Kak Emma untuk membangunkan. Siapa lagi? Ibu. Jadi ada solusi buat anak. Seperti masang alarm atau minta tolong orang di rumah untuk membangunkan agar tidak terlambat lagi. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya tadi pada murid untuk mencari jalan keluar.
Jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Tadi sudah dibahas tentang 5 posisi kontrol, yaitu apa saja? Sebagai pengukur, terus pemberi merasa bersalah, terus sebagai teman, terus sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Ini apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulanya. Kalau keyakinan kelas itu nanti yang membuat murid sendiri dengan dibantu bapak ibu gurunya, ya. Jadi keyakinan kelas itu misalnya agar kelas kita bisa menjadi lebih baik, kita harus bagaimana anak-anak? Nanti kan ada yang menulis datang tepat waktu, menghormati guru dan lain-lain. Itu nanti akan dibuat bersama-sama, terus disepakati bersama-sama. Setelah dibuat oleh siswa, disepakati bersama, maka terbentuklah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, tapi di sini keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, disepakati, baru menjadi sebuah keyakinan. Saya kasih contoh untuk keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu murid dapat berdiskusi membuat peraturan kelas, berdiskusi dengan bapak atau ibu gurunya. Hasil dari diskusi peraturan kelas yang dibuat murid itu nanti ditempelkan, dikumpulkan semuanya lewat post-it. Hasil kesimpulan peraturan kelas kita buat kalimat positif. Misalnya di catatan anak tidak boleh terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif. Apa? Datang tepat waktu. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi
membuang sampah di tempat sampah. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif atau larangan. Misalnya lagi, dilarang mencoret-coret tembok. Keyakinan kelasnya bagaimana? Ya, menjaga kebersihan. Ini ada pertanyaan reflektif. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Ivan untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Iya, tidak setuju Bapak Ibu. Karena apa? Mengapa? Membuat Irfan merasa malu dan hal tersebut bisa mempengaruhi pola pikirnya Irfan sampai nanti Irfan dewasa. Rasa percaya dirinya Irfan bisa berkurang. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Mengapa? Karena Irfan disuruh maju ke depan, membuat malu dengan memegang hidungnya. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tahu-tahu dihukum tanpa adanya kesepakatan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan kelas, itu nanti konsekuensinya apa, anak pasti tahu. Oh, kalau saya tidur di kelas, konsekuensinya apa? Makanya dibuat apa? Kesepakatan kelas. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi, apa atau konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Siapa yang menyepakati? Murid dan guru. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya.
pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang sudah diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan pelajaran. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Misalnya saat pelajaran matematika, ada murid yang bercanda saja, 2 anak. Itu sudah ada kesepakatan kelas. Bagi yang bercerita sendiri atau bagi yang tidak memperhatikan pelajaran, di jam istirahat tidak boleh keluar bermain atau jajan, melainkan mengganti materi yang tadi tidak diperhatikan. Itu namanya konsekuensi, Bapak Ibu, bukan lagi hukuman. Sekarang saya mempunyai 4 soal. Ini nanti tolong salah satu membacakan kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, saya bagikan nanti dijawab. Terus salah satu nanti setelah dijawab Bapak Ibu menempelkan di dinding sini, dan saya minta tolong salah seorang guru nanti untuk membacakan hasil Bapak Ibu guru semua. Dari aku lari konsekuensi mosok olahraga konsekuensinya memosok. Lari itu kan mosok. Caranya olahraga kan konsekuensinya kan. Itu maksudnya pelajaran biasa, Mas. Bapak Ibu yang sudah menerima post-it yang sudah saya bagikan, silakan diisi untuk yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, itu hukuman apa konsekuensi? Dan menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, itu hukuman apa konsekuensi? Sudah selesai Bapak Ibu? Kalau sudah selesai, silakan ditempel sebelah sini ya Bapak Ibu. Tempel di dekat pohon ini. Ada lagi duit itu. Kan bukan toh. Berarti sertanya cocok batu. Oh, di situ. Iya. Oh, tahu. Ini sini. Jadi provokasi. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Aplaus untuk yang Bapak Ibu sudah menjawab. Saya minta tolong Bu Dian untuk maju ke depan untuk membacakan jawaban dari rekan-rekan guru. Baik, untuk soal yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk hukuman atau konsekuensi? Jawabannya di sini termasuk hukuman, Bapak Ibu. Betul atau salah, Bu? Betul ya? Betul. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan
Jawabannya konsekuensi. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Jawabannya termasuk hukuman. Betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Jawabannya tadi dari Pak Franky, Bu Mugi, yaitu konsekuensi. Betul apa salah Bapak Ibu? Terima kasih Bu Dia. Kita cek kira-kira jawabannya betul semua atau ada yang salah. Iya. Untuk lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Sedangkan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu konsekuensi, Bapak Ibu. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat itu termasuk hukuman. Dan menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret itu konsekuensi. Tapi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada saat jam pendidikan olahraga dan kesehatan jasmani. Misalnya anak membuat kesalahan, datang terlambat 20 menit di jam olahraga atau pendidikan jasmani, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali di jam bukan pendidikan olahraga atau bukan pendidikan jasmani dan kesehatan, intinya pelajaran lain, itu termasuk hukuman. Karena apa? Kalau jam olahraga kok masuk konsekuensi, sedangkan yang di jam IPA, IPS, Bahasa Indonesia, sejarah, PPKN dan lain sebagainya bukan termasuk konsekuensi, Bapak Ibu. Karena di jam olahraga itu kan fisik, anak-anak sudah lari jadi sesuai. Tapi kalau di jam matematika kok terus anak terlambat 20 menit suruh lari, itu namanya hukuman. Kan tidak sesuai. Udah paham Bapak Ibu? Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Charles Gosen tahun 1996. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, contohnya segitiga restitusi ini ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi segitiga restitusi itu validasi tindakan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan pada peserta didik atau pada murid. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama teori kontrol, Bapak Ibu, yaitu langkah menstabilkan identitas, langkah validasi tindakan yang salah, dan langkah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, untuk yang menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan.
Untuk langkah validasi tindakan yang salah, semua perilaku teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Sedangkan langkah menanyakan keyakinan, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu karena saat ibu memberikan materi, kamu hanya bercanda saja. Nah, siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak benar melakukannya. Ngobrol terus saat pelajaran. Nah, itu siapa yang mengatakan? Penghukum, Bapak Ibu. Ayolah, demi kebaikan ibu bapak, perhatikan dong materi ini. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, karena penyelesaian masalah itu diberikan pada murid untuk mendapatkan solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, sambil melotot sisa. Itu namanya apa? Penghukum. Dah, sampai pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dari Standar Nasional Pendidikan. Saya kira materi dari saya cukup sekian. Apabila ada salah selama saya penyampaian materi, saya minta maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara demi acara telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.